Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-26, yaitu membahas tentang beberapa faedah. Kita masih di mana? Hadis ke-26. Hadis 26 ini berisi tentang nopo nggih, Pak Bu? Nggih, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang mana kebaikan-kebaikan ini dinilai nopo? Sedekah. Sebelum kita memasuki faedah-faedah hadis, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadisnya. Tafadhol dibaca. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li ashabiina wa li muslimina amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعمل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه Taib, jazakallahu khairan. Di hadis yang ke-26 ini, hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi yang ada di tubuh manusia, ya, itu diharuskan untuk apa? Bersedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari
ya ketika matahari itu terbit ya. Setiap hari kita itu disuruh untuk bersedekah sejumlah pinten 360 ya kali. Karena itu jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita sebagaimana yang kemarin kita bahas. Dan di antara bentuk-bentuk sedekah itu adalah yang pertama ta'dilu bainal isnaini shadaqah ya, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu termasuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau membantu orang supaya bisa naik ke kendaraannya itu juga dinilai sedekah. Atau membantu orang mengangkatkan barang-barangnya di atas kendaraannya itu juga dinilai apa? Sedekah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu juga dinilai sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah kaki yang diayunkan oleh seorang hamba menuju masjid atau menuju tempat sholat untuk menunaikan sholat juga dinilai apa? Sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Dan menyingkirkan gangguan di jalan juga termasuk sedekah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemarin sudah kita bahas hadisnya secara ringkas dan sekarang kita akan memasuki beberapa faedah dari hadis ke-26 ini. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama apa? Wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur niku hukumnya apa? Wajib. Nah, kita sudah bersyukur deleng hari ini. Alhamdulillah sudah. Panjenengan mengucapkan alhamdulillah itu termasuk bersyukur ya. Alhamdulillah awake sehat Ustaz ya. Alhamdulillah masih bisa nyawang anak bojo ya. Alhamdulillah masih bisa makan ya. Alhamdulillah masih bisa ngaji ya. Alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini ya, bahwasanya di dalam hadis ini bisa kita katakan terdapat perintah secara tersirat. Tersirat niku nggih berarti enggak secara jelas. Ada perintah secara tersirat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu perintah agar kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana buktinya Ustadz? Yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk bersedekah di setiap hari sejumlah sendi yang ada di anggota tubuh dia. Ini pesan tersirat Pak. Kita disuruh untuk apa? Bersedekah, ngibadah sebanyak itu ya. Dan kemarin sudah kita singgung ada satu ibadah yang bisa mewakili sedekah sebanyak itu. Ibadah apa? Salat duha. Sampun dipraktekkan nggih? Seminggu ya, dari minggu lalu sampai sekarang wis duhaan apa durung niki? Mongko Ustaz bar Isya ya kudu duha. Witir ya. Dipraktekkan supaya kita bisa melakukan satu amal ibadah yang mewakili sedekah jumlahnya segitu ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk
banyak beribadah Pak Bu. Di antaranya adalah sedekah itu. Ya. Ini semata-mata sebagai tarbiyah, ya, sebagai pelatihan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk syukur yang tepat itu adalah kita menggunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam hal apa? Dalam rangka apa, Ustaz? Ya dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesehatan, Allah telah menyempurnakan tubuh kita, Allah telah menyusun tubuh kita dengan sebaik mungkin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang terbaik, ya. Dalam keadaan apa? Bentuk yang terbaik. Pada asalnya manusia itu adalah makhluk yang terbaik Pak Bu. Mungkin timbul pertanyaan, deneng Ustaz nuwun sewu wonten sing nggih, ya, menurut kita kurang tepat gitu ya, atau bahasa lainnya maaf cacat ya. Apakah itu masih bisa dikatakan sempurna? Iya, sempurna. Ya, sempurna dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna. Ya. Yang mana kesempurnaan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk selain manusia, Pak Bu. Ya. Pada asalnya sempurna, tapi karena ada beberapa faktor yang membuat manusia itu nuwun sewu menjadi punya kekurangan, maka yang ini bukan berarti kemudian bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ada faktor-faktor lain yang membuat orang ini fisiknya kelihatan kurang sempurna di mata kita. Ya, tapi pada asal penciptaannya manusia itu dalam keadaan yang terbaik. Ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat patut bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Ya, alhamdulillah kita dikasih oleh Allah dua tangan yang sempurna, mata yang sehat, akal yang waras, alhamdulillah. Ya, kaki juga lengkap. Kita harus mensyukuri ini. Dan di antara bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak ibadah. Dan di antara bentuk ibadah niku napa? Sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat pandai bersyukur, Pak Bu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dikisahkan suatu malam Aisyah radhiyallahu anha melihat suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat malam sampai terlihat kakinya niku napa bengkak. Itu kalau di dunia medis kenging nopo Pak Warlan? Tekanan darah ya terkumpul di kaki mungkin ya. Ya, jadi saking lamanya orang berdiri niku sampai bengkak kakinya. Terlebih lagi zaman dulu di daerah gurun, alas kaki itu masih sangat-sangat sederhana dan minim. Ada yang mengatakan kakinya sampai bengkak, ada juga yang mengatakan kakinya sampai pecah-pecah. Salat saking suwene. Kalau kita kan paling ora semuten nggih. Traweh imamnya suwe banget, akhirnya sikile siji kenduk. Nah,
Siji-sijine dikendoni. Yang sampai bengkak wonten mboten teng mriki? Hah? Mboten. Ya. Bengkak penyakitan. Sampai ngantuk lah, mungkin nonton nggih. Ngantuk akhirnya wis rampung bae lah salate. Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun heran, dan Aisyah ini tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau melakukan sampai seperti ini wahai Rasul? Kenapa kok engkau sholat sampai keadaanmu seperti ini? Kenapa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang wahai Rasul? Kenapa kok engkau sampai sholatnya seperti ini? Maka kita perhatikan jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku ini melakukan seperti ini hanya karena aku pengen menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Jadi Nabi SAW pengen mempraktekkan bentuk syukur beliau itu dalam ibadah. Memperbanyak ibadah itu adalah ciri orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib ya udah sebagai tuntutan kita untuk menunaikan. Ini ibadah sunnah diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama gunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan, untuk ibadah, ya. Jangan sampai kenikmatan tersebut menjadi petaka nanti di hari kiamat. Salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim rahimahullah pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat pemiliknya dekat kepada Allah, hakikatnya itu bukanlah nikmat, tapi hakikatnya itu adalah petaka. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, kelebihan, keistimewaan, tapi kelebihan itu enggak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia itu, keistimewaan itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah pemberian tersebut adalah sebuah tipu daya. Ya, enggak ada manfaatnya bagi kita. Contohnya gimana Ustaz? Contoh, misal seseorang mendapatkan sebuah kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Akan tetapi kedudukan ini tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Enggak sampai di situ, dia juga malah membuat orang-orang semakin larut dengan dunia, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kedudukannya itu enggak akan bermanfaat, akan jadi petaka nanti di hari kiamat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, bahwasanya wajibnya bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah keutamaan juru damai, ya, keutamaan juru damai. Karena ini disebutkan dalam hadis. Juru damai adalah orang yang bertugas menengahi dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Orang yang bertugas dan mendamaikan sinten? Pihak-pihak yang berselisih.
Baik itu konflik pribadi, keluarga, kelompok, organisasi maupun masyarakat secara umum. Ya. Jadi perdamaian di sini tidak hanya mencakup perdamaian antara dua orang, tapi juga termasuk masyarakat secara umum. Misal, naudzubillah, semoga saja sih nggak terjadi, tanding final sepak bola antar RT apa desa? Oh RW. Terus nopo? Ribut, gelut, rame karena menganggap wasitnya orang adil misal, atau salah satu dari mereka tidak terima timnya kalah, akhirnya ribut. Maka siapa yang berwenang di situ untuk mendamaikan? Yang paling utama, yang sangat atau harus ya, yang berwenang banget gitu. Siapa? Pemain balik? Baune. Hakimnya sinten? Wasite? Wasite anu wong aduh. Yang daerah situ yang mendamaikan antara wilayah A dan B, ya, sampai-sampai mau tawuran gitu. Nah, yang sangat berwenang itu pemimpinnya, ya. Kalau bau itu lebih tinggi dari RWG. Oh iya. Nah, soalnya saya baru tahu istilah bau itu di sini, ya. Kadus. Oh, kepala dusun, nggih. Oh, nama lainnya bau, nggih. Nggak ada bau. Ya, apa ya? Kadus kayaknya. Iya, bau baru diwangon mbek krungu. Pertama bingung kayak ngomong baune. Bau apa? Gimana, Pak? Oh, kadus niku. Sekarang kadus. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan. Baune. Nah, itu baunya yang berwenang untuk mendamaikan. Ia nggak cuma sendirian minta tolong, yang lain nggak apa-apa. Sama RW-nya, RT-nya, ya, 2 tempat. Ya. Jadi mencakup hal yang luas, nggak cuma konflik antara 2 orang atau dalam keluarga sama saja. Kelompok, organisasi, ya. Biasanya ada gesekan-gesekan. Nah, juru damai ini berusaha untuk mendamaikan. Keutamaannya sangat banyak sekali. Nah, kenapa kok bisa juru damai ini atau orang yang mendamaikan 2 orang atau kelompok yang sedang berselisih amalannya dinilai sedekah? Jawabannya adalah karena yang dia lakukan ini manfaatnya menyebar. Orang lain juga bisa mendapatkan. Ya, dia mendamaikan orang lain, yang dapat manfaat sinten? Dia dan orang lainnya. Sebagaimana orang bersedekah, kita bersedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah. Yang dapat manfaat sinten? Saya atau kita, ya, panjenengan, dan juga bagian orang yang sedang membangun. Demikian pula dengan orang yang mendamaikan seseorang atau kelompok yang sedang konflik, manfaatnya itu bisa tersebar, makanya dinilai sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang kedua. Insya Allah kita ada sekitar 7 faedah ini, nggih. Kemudian faedah yang ketiga, keutamaan membantu orang lain. Keutamaan membantu orang lain. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa termasuk amalan sedekah yaitu membantu orang lain ketika akan naik kendaraan atau ketika sedang menaikkan barang-barang ke atas kendaraan. Kemarin kita kasih contoh nyetep nggih. Nah, nyetep misalnya ada motor mogok, ya kalau zaman dulu masa onta di step ya orang mungkin lah ya. Kalau zaman dulu kan mungkin ya ontanya
dirundukkan supaya orang itu bisa naik ke atas unta ya. Ki untane mogok tolonglah. Iya mungkin dibujuk ontanya lah. Kalau sekarang ya mungkin kan kita nggak ada onta, pakainya pada motor ya. Motornya mogok, dia apa? Ya di step, di apa? Sapu. Tim sapu. Di bengkel nggih. Didorong kan nggih sikil nggih, pakai kaki nggih. Nggih samparan. Ya didorong. Nah Ustaz, masalahnya nyongki ora teng nyetep Ustaz ya. Saya nggak bisa dorong motor sambil menggunakan kaki, itu gimana? Ya minimal paling tidak kita berusaha mencarikan orang lain supaya nyetepkan gitu ya. Ini contohnya. Atau contoh lain, misal kita nggak bisa turut serta terjun ke wilayah saudara-saudara kita yang sedang terkena apa? Banjir. Ya paling tidak kita berusaha ikut urun donasi gitu ya. Dan berbagai macam contoh-contoh lain yang semisal ya. Kita sebisa mungkin berusaha untuk melakukannya ya. Selama kita membantu saudara kita Pak Bu yang sedang kesusahan, maka pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syekhul Albani ya. Ini balasan di dunia. Nah nanti di akhirat, orang yang biasa memudahkan urusan orang lain akan Allah mudahkan urusannya nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, "Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya." Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang dia sedang kesulitan di dunia, maka balasannya kata Nabi SAW, "Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Maka orang itu akan dimudahkan urusannya nanti di dunia maupun di akhirat. Ini dalam hadis yang sama. Insya Allah nanti ada pembahasannya Pak Bu. Kalau nggak salah hadis nomor 36 nanti ada pembahasan mengenai hadis ini. Ya. Di sini kami bawakan sebagai motivasi bersama supaya kita itu semangat dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan bertutur kata yang baik. Keutamaan bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik niku contohnya banyak atau sedikit? Banyak banget. Contohnya apa? Dakwah nggih. Masya Allah ngasih nasihat. Terus apa malih? Tutur kata yang baik. Saking akeh bingung ya. Masya Allah mendoakan sesama muslim. Napa malih Pak? Nggih salam. Napa? Zikir. Terus napa malih? Seneng wong. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain ya. Berkata jujur ya. Menolak orang yang minta-minta dengan cara yang baik ya. Kudu dibentak ya. Intermezzo ini cerita ya. Dulu waktu saya SMP itu masih ingat banget ini.
Saya kan zuhur itu habis sholat ada istirahat. Dulu saya SMP pulang jam 1:01 atau setengah 2-an ya. Itu habis zuhur sholat kita dibolehkan istirahat. Nah, saya dengan beberapa teman saya ke warung. Nah, di depan SMP itu selalu ada pengemis. Dan orangnya itu aja. Nah, bocah SMP, tapi bukan saya, teman saya. Bentak pengemisnya. Mas minta ya. Nah, teman saya bilang dengan nada yang keras, tuman. Jadi apa? Tuman. Siki duwe ngisuk njaluk maning tuman ya. Langsung ditegur, aja kaya kowe melase wis tua ya, udah mbah-mbah itu. Ini contoh perkataan yang buruk ya. Menolak peminta-minta itu boleh enggak? Boleh. Sebagian ulama kita menjelaskan boleh dengan tujuan supaya kita itu ngasih efek jera ke dia, biar nggak minta-minta, karena minta-minta niku tercela. Nggih, ancamannya nanti di hari kiamat wajahnya itu tanpa apa? Daging. Nanti di hari kiamat para peminta-minta itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, wajahnya dia bangkit dalam keadaan wajahnya itu cuma tulang ya. Kroak-kroak ya. Ini ancaman bagi peminta-minta. Kita boleh ngasih ya nggak apa-apa, nolak juga nggak apa-apa ya. Di antaranya dengan tujuan supaya dia itu jera dalam artian supaya nggak minta-minta lagi kerja gitu loh. Apalagi orang-orang yang kelihatannya sehat gitu nggih, sehat, waras ya. Bahkan di sebagian berita itu dikabarkan peminta-minta malah umahe tingkat gedung-gedung sing wae kuwi ana sing kudune duwe. Ya, subhanallah ya. Kadang zaman sekarang itu nggak bisa ditebak. Nah, kelihatannya nuwun sewu kakinya itu buntung, jebule anu dilipat, nah dijiret. Ya, jadi memang harus selektif. Kalau kita mau ngasih ya ngasih ke tempat yang tepat gitu. Ya, orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, tetangga kita misalnya, ada yang kurang mampu, saudara kita, keluarga kita, itu yang jauh lebih utama. Ya. Jadi menolaknya dengan cara yang halus. Ya. Kalau misalnya kayak gini Pak, Bu, kita lagi di rumah, tiba-tiba wong salam, kita nggak tahu ini orangnya orang asing, terus kita langsung ngomong pray disit. Oli apa macam dulu gitu. Zaman sekarang juga kayaknya ada. Nembe salam gitu nggih. Assalamualaikum, prai Mas gitu. Lu ngapa sih mau ngarep tilik? Mau ngecek ini. Ngecek apa? Ngecek listrik misalnya, ternyata pegawai PLN-nya dicek dulu siapa sih assalamualaikum. Mau jebule anu tunggale prai dhisik. Ya dicek dulu. Nah kayak gitu gimana? Ya ada basa-basi dikit lah nggih. Misalnya ada keperluan nopo nggih. Pernah saya itu kedatangan dulu ada orang kayak gitu di Purbalingga, dia membawa nopo? Apa lengkap nikola. Berkas-berkas nggih. Proposal. Nah. Terus saya iseng kan ajak ngobrol gitu di depan rumah. Loh, Masya Allah, Mas, ini pondoknya kok jauh sekali dari Madura ke Purbalingga. Kenapa mintanya ke sini, nggak di sana saja gitu? Oh ini utusan dari kiai kami gitu. Oh gitu. Nah sekarang kan udah modern, kenapa nggak pakai online saja, buka donasinya? Pokoknya alasannya banyak sekali, panjang lebar lah wis lah. Akhirnya saya kasih cuma-cuma ya. Karena kelihatan banget nipunya. Kelihatan banget nipunya. Proposalnya juga fotokopian wis bercak-bercak. Ya, tanda tangan fotokopian. Stempelnya juga abu-abu fotokopian. Kelihatan nipu banget, ya.
Kalau yang kayak gini ya sudahlah, kita kasih cuma-cuma. Tapi biasanya nek wis duwe engko kanca liyane pada teka. Pasukannya akeh. Jadi ya bisa sesekali dikasih, sesekali ditolak. Itu biasanya punya markas di mobil, Pak, Bu. Biasanya ya, biasanya. Nah, kalau yang seperti ini maka kita nolak ya nggak apa-apa dengan cara yang baik, bukan dibentak. Kalimat-kalimat yang baik ini akan naik ke atas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan yang baik itu, wal amalus salih yarfa'uhu. Demikian pula dengan amalan saleh itu semua akan naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kepinten? Keempat. Kemudian yang kelima, yaitu keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid. Nah, ini kemarin juga kita singgung nggih. Kepriwe nek misalnya nganggo motor nggih. Apakah tiap gelindingannya itu mendapatkan keutamaan atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid niku Pak Bu, mendapatkan banyak sekali keutamaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, keutamaan di dunia. Orang-orang ini akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan ampunan dosa. Setiap langkahnya satu mengangkat derajat, dapat napa? Pahala, satunya menghapus dosa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a, summa atal masjida la yanhazuhu illa shalah, lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila ada salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau basuh ya sempurna. Basuh tangan sampai mana? Siku. Siku apa lengan? Apa pundak nih? Siku. Pokoknya sing-singen ya. Basuh kaki sampai mana? Mata kaki apa ngasih kempol? Kadang ada yang sampai nun sewu apa? Enggak perlu, cukup sampai mata kaki, di sela-sela ya. Jadi rukun-rukun wudunya itu diperhatikan. Wajah, tangan, kemudian apa? Kepala, kaki ya. Niat jangan lupa ya, dalam hati dan kemudian berdoa ya. Nah, disempurnakan wudunya itu yang rukun-rukunnya. Setelah sempurna, summa atal masjidah, lalu dia menuju ke masjid. Dia menuju masjidnya benar-benar untuk menunaikan sholat, ikhlas, niatnya benar. Jadi ke masjidnya bukan karena manusia, bukan karena cari-cari perhatian, benar-benar sholat, pengen sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa balasannya? Balasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'ahu Allahu azza wa jalla biha darajah. Langkah kakinya yang satu akan mengangkat derajat, wa hatta anhu biha khati'ah, dan langkah satunya akan menghapus dosa-dosa dia. Sampai mana? Sampai dia masuk ke masjid. Berarti ini contoh sampelnya. Misalnya rumah kita di mana?
Hah? Cik atuh teman. Ya contohnya pun nggih. Sinilah, mana Pak RT niku. Nah, berarti Pak RT akan dapat keutamaan ini sejak Pak RT selesai dari wudunya, tempat wudunya. Langkah kakinya itu akan dinilai sampai kapan? Sampai panjenengan di pintu masjid. Sejauh itu pahala yang panjenengan dapat dan dosa-dosa yang dihapus. Jajal sekali-kali iseng dihitung niku. Jajal kaki kanan pinten ya? Jebule wis tekan ngene kelalen. Alah iki pira ya? Bilih ni mani. Ana wong salam kelalen nggih. Monggo Pak RT ya nggih, monggo. Ngasih pira iki ya? Sudre. Nggih. Nah, sebanyak itu Pak Bu. Maka berbahagialah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Masya Allah, ini keutamaan bagi dia ya. Adapun keutamaan di akhirat, nanti dia akan disediakan hidangan-hidangan lezat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin ke masjid, dia akan mendapatkan pahala dan ampunan dosa, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa? Hidangan, medangan yang sangat lezat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi atau sore, maka nanti di hari akhir, ya di surga nanti, dia akan mendapatkan hidangan-hidangan lezat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Berarti orang ini masuk surga tidak? Masuk, mesti disediakan hidangan ya. Berarti orang-orang ciri penghuni surga diantaranya adalah mereka yang rajin berangkat ke masjid ya. Lalu Nabi mengulang lagi ucapannya, kullama ghada aw raha. Hidangan ini cuma untuk orang-orang yang rajin ke masjid ya, yang rajin ke masjid pagi dan sore ya. Ini motivasi kita bersama supaya kita rajin mendatangi masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kepinten? Kelima. Lalu faedah yang keenam yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yaitu keutamaan menyingkirkan gangguan di jalan. Keutamaan menyingkirkan gangguan di jalan. Dan selain dinilai sedekah Pak Bu, selain dinilai sedekah, orang yang menyingkirkan gangguan di jalan ini juga menunjukkan bahwa dirinya itu masih memiliki nopo? Iman. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang yang banyak, sampai 70 atau 60 cabang. Jadi iman itu cabangnya sangat banyak. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdol, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah keimanan seseorang itu adalah dia menyingkirkan gangguan di jalan. Hadis ini juga sebagai bantahan Pak Bu bagi kelompok Khawarij, yang mana mereka mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Sementara kita ahlu sunnah tidak. Pelaku dosa besar
dia masih muslim selama meyakini apa yang dia lakukan itu adalah dosa, bukan kebenaran. Dia menjadi orang yang fasik, ya. Tapi orang Khawarij tidak. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu melakukan perbuatan yang bisa membuat murtad, ya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Nabi SAW mengatakan menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk bentuk keimanan, dan itu keimanan yang rendah, ya. Ini faedah yang keenam. Lalu faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis 26 ini adalah yang ketujuh, yaitu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbukti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali jalan-jalan kebaikan, Pak Bu. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, dan itu sangat banyak, tentu ini adalah bukti bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas sekali, sangat banyak, ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut, ya. Ketika Allah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan kita, segera, ya, segera kita untuk melakukan. Kata Nabi SAW bagaimana? Ya baghiyal khair aqbil, ya, wahai para pencari kebaikan, segeralah, ya, bersegeralah untuk mengamalkan kebaikan ketika sudah ada di hadapan kita, jangan ditunda-tunda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.